Ya, sebagai ujian. Hati-hati itu. Teliti hingga ke inti dari musibah penyakit yang kita derita itu. Kalau kita teliti hingga ke inti dapat, itu yang membuat hati kita menjadi lebih lembut lagi. Dah lembut menjadi lebih lembut. Tapi kalau tidak berusaha hingga ke inti, di permukaan saja, syaitan bisa membuat kita salah faham terhadap amal yang sudah kita kerjakan. Apa kata syaitan membisikkan ke telinga kita? Percuma saja, sia-sia saja kamu ibadah selama ini. Lihat, apa yang kamu buat itu, coba, tak bisa menghindarkanmu dari musibah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu majlis kalau tidak dimulai dengan bersalawat kepada Nabi, maka majlis itu menjadi majlis yang sia-sia. Maka kita pun menjadi merugi. Ada amal yang kita buat tetapi tak ada pahala di dalamnya. Maka supaya berkah majlis kita ini, kita mulai dengan bersalawat kepada Nabi, yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kita iringi salawat dengan salam, karena perintah Allah ketika kita diperintahkan untuk bersalawat, Allah iringi perintah itu dengan perintah bersalam kepada Rasulullah. Wasallimu taslima. Kita bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah sebagaimana biasa di masjid kita ini, Masjid Nurul Huda yang kita cintai ini, setiap malam Ahad, Sabtu malam, di sini kita mengadakan pengajian dengan tema usaha-usaha mencapai kelembutan hati. 12 pertemuan, 12 pertemuan, 12 pertemuan. 12 pertemuan yang pertama dan kedua sudah selesai. Sekarang 12 pertemuan yang ketiga dalam usaha mencapai kelembutan hati. Dan pada malam hari ini adalah pertemuan yang ke-9. Pertemuan yang ke-9 dari 12 pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ke-9 ini, judul pengajian kita adalah teliti hingga ke inti. Jangan berhenti di kulit saja. Ada kulit, ada inti. Maka jangan meneliti itu hanya sampai di kulit saja, nanti kita tertipu, terpedaya. Tetapi sampailah ke inti, sampai ke isi yang paling dalam. Bagaimana cara memahami sampai ke inti? Tentu mesti punya bekal. Apa bekalnya? Keimanan. Kuatkan terus keimanan. Bekal yang kedua, keyakinan. Teguhkan terus keyakinan. Nanti dengan keimanan dan keyakinan Allah memberikan nur, cahaya. Maka dengan cahaya itulah kita bisa melihat dengan terang. Mengapa kita bisa melihat dengan terang sekarang ini di sini? Karena ada cahaya. Nampak jelas meja ini.
Coba matikan lampu ini, nampak meja ini? Nah, atau redup-redup cahaya itu kurang jelas yang kita lihat, maka tambahkan terus cahaya. Rabbana atmim lana nurana, ya Allah tambahkanlah bagi kami cahaya kami sehingga kita dapat melihat dengan jelas sampai ke inti, sampai ke dalam. Nanti kita akan coba membahas tentang kajian yang berkaitan dengan melihat hingga atau meneliti hingga ke inti, jangan berhenti di kulit saja. Pengajian kita ini pengajian yang ke-9, dan ini adalah lanjutan dari 8 pengajian yang sebelumnya, karena pengajian kita ini sambung bersambung sebenarnya ini. Masih ingat 8 pertemuan sebelum ini? InsyaAllah. Mana yang menyebut insyaAllah? Kita minta satu persatu. Yang pertama dahulu, ingat Allah dulu baru melihat kepada yang lainnya. Ini terbangun keimanan. Karena kita tidak akan tertipu dan terpedaya oleh dunia, oleh kesibukan dunia, oleh selain Allah. Yang kedua, yakini akhirat dulu baru fahami dunia yang sementara ini. Akhirat itu kekal abadi, tak akan mungkin kita abaikan, kita ketepikan, apalagi kita kalahkan hanya karena dunia yang fana, yang sementara. Yang ketiga, berharap pahala dulu, minta yang dari sisi Allah itu dulu, baru upah dari manusia. Ini terbangun keimanan, semakin teguh keyakinan, InsyaAllah akan ada cahaya di dalam hati. Yang keempat, lihat nikmat Allah dulu baru musibah yang menimpa. Musibah yang menimpa kita itu berapa besar lah, dan sudah berapa lama. Nah, mungkin nikmat yang kita terima itu jauh lebih banyak, tak terkira, tak terhitung berbanding musibah yang menimpa. Ini untuk menjaga keimanan dan meneguhkan keyakinan. Yang kelima, ikuti keinginan iman, baru waspada terhadap hawa nafsu. Karena dalam hati kita itu ada iman, ada nafsu. Sebenarnya menjaga iman, waspada terhadap nafsu. Yang keenam, tambah kekuatan iman, kendalikan hawa nafsu. Apa sebab? Sebab iman itu dia bisa bertambah, tapi bisa juga berkurang, bahkan bisa juga tercabut, hilang. Nah, ini sekarang dalam rangka menambah iman. Yang ketujuh, cari tahu hikmah dulu. Karena segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah itu pasti ada hikmah di sebaliknya, meskipun kita tidak menyukainya. Cari tahu hikmah dulu, jauhi buruk sangka. Jangan berburuk sangka kepada Allah. Mengapa ya Allah tetapkan ini ke atas diri saya? Tak ada mengapa-mengapa. Mengapa itu kalau kepada manusia baru kita tanya, mengapa Bapak buat ini? Boleh. Tapi kalau kepada Allah jangan bertanya mengapa, karena Allah maha bijaksana. Kemudian berikutnya lagi apa? Ikuti petunjuk yang ada, jangan tempuh jalan yang dimurka. Ini adalah 8 yang sudah kita pelajari. Yang kesemuanya itu adalah usaha untuk mencapai kelembutan hati. Sekarang yang ke-9. Yang ke-9 yaitu teliti hingga ke inti. Teliti bermakna apa saja yang berlaku dalam hidup kita, teliti hingga ke inti. Supaya jelas, sekarang langsung kepada contoh saja kita. Umpamanya, apa yang biasa berlaku pada diri kita dan pada kebanyakan orang, yaitu penyakit. Penyakit ini kita sukai atau enggak? Mau sakit? Mana ada, tak ada orang yang mau sakit. Selalu doa kita minta sehat, panjang umur, jauhkan dari penyakit. Kalau dapat penyakit, minta disembuhkan. Ya Allah, angkatlah segera penyakit hamba. Tapi berlaku juga penyakit itu kita tidak menghendaki. Tetapi apabila Allah yang menghendaki, maka berlaku. Karena yang berlaku itu adalah yang Allah
kehendaki. Maka karena yang berlaku itu adalah yang Allah kehendaki, akur saja. Akur saja itu apa? Itu gitu saja, terima saja, rela saja, redha saja atas ketetapan Allah itu. Allah uji dengan penyakit. Penyakitnya jantung umpamanya, penyakitnya kencing manis, penyakitnya ginjal, penyakitnya apa lagi? Banyak sekali sekarang ini, darah tinggi, penyakitnya stroke, tak bisa lagi bergerak seperti biasa, penyakitnya banyak sekali, macam-macam penyakit hingga hari ini. Dan semakin hari penyakitnya bertambah berat. Nah, ini kita nampakkan dulu suasana, keadaan. Kalau kitalah yang menderita penyakit seperti itu, semakin hari semakin berat. Pergi ke dokter, kita harap penyakit kita itu akan berkuranglah. Kalau tidak diangkat sama sekali oleh Allah Ta'ala, berkuranglah. Tapi semakin parah. Bukan setahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Bagaimana? Terima atau tidak? Redha atau tidak? Sabar atau tidak? Berbaik sangka kepada Allah atau tidak? Tak ada pilihan lain. Kalau tidak, gagal dalam ujian. Karena hidup ini adalah sebagai ujian. Nah, kalau kita tidak memahami dengan baik, maka bisa kita tergelincir, gagal dalam ujian. Maka hati yang lembut akan membuat kita berhasil dalam menjalani ujian ini, yaitu dengan cara teliti tentang penyakit yang kita derita itu hingga ke inti. Jangan fahami di permukaan saja. Umpamanya orang yang memahami di permukaan saja, mengapa ya saya ini diuji oleh Allah dengan penyakit ini? Saya tak ada buat maksiat, sholat 5 waktu saya jaga, puasa bulan Ramadan saya buat, zakat saya keluarkan, haji saya dah pergi, infak sedekah saya berikan, silaturahim saya jaga. Tak ada rasanya saya buat maksiat. Tapi mengapa ya saya dapat penyakit ini juga? Ya, sebagai ujian. Hati-hati itu, teliti hingga ke inti dari musibah penyakit yang kita derita itu. Kalau kita teliti hingga ke inti, dapat, itu yang membuat hati kita menjadi lebih lembut lagi. Dah lembut menjadi lebih lembut. Tapi kalau tidak berusaha hingga ke inti, di permukaan saja, syaitan bisa membuat kita salah faham terhadap amal yang sudah kita kerjakan. Apa kata syaitan membisikkan ke telinga kita? Percuma saja, sia-sia saja kamu ibadah selama ini. Lihat apa yang kamu buat itu, coba, tak bisa menghindarkanmu dari musibah. Lihat tuh orang tuh, sholat tidak, puasa tidak. Ini kata syaitan yang membisikkan ini. Tak ada dia berbuat baik, tapi badannya sehat-sehat saja. Kemudian ujungnya syaitan bisikkan, kalau begitu tinggalkan aja lah ibadah itu. Bagaimana? Kita turuti? Nah, ini dia. Maka fahami hingga ke inti. Contoh Nabi Ayub alaihi salam yang diuji dengan penyakit. Surah Sad ayat 41, 42, 43. Wadhkur abdana Ayyub. Ingatlah, jadikan peringatan kisah hamba kami Ayyub. Idnada rabbahu. Ia menyeru Tuhannya, berdoa kepada Allah, anni massani asyaitanu binusbin wa adzab. Sesungguhnya syaitan sudah menimpakan kesusahan kepadaku. Jadi dia tidak memahami yang menimpakan kesusahan itu adalah Allah. Padahal sebenarnya yang menetapkan takdir penyakit itu, yang berkaitan dengan penyakit itu kan adalah takdir Allah. Tetapi tidak menyebutnya dari Allah, tapi menyebutnya dari syaitan. Apa sebab? Sebab syaitan masuk melalui celah penyakit itu, yaitu mengganggu Nabi Ayub melalui
penyakit yang ia derita. Tapi Nabi Ayub tahu ini dari syaitan ini. Maka Nabi Ayub segera memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Wa'adzab, siksaan yang membuat Nabi Ayub menjadi terbeban. Penyakit Nabi Ayub itu mungkin tak ada orang yang menderita penyakit seperti itu pada hari ini. Semua tubuh Nabi Ayub itu membusuk, kecuali dalam tafsir disebutkan kecuali lidah dan hati saja. Bayangkan, anak-anak semua meninggal dunia, kawan-kawan menjauh, tinggal istri sendiri. Bersama dengan istri itulah menjalani musibah yang menimpa. Berapa lama? Ada yang mengatakan 7 tahun beberapa bulan namanya, 7 tahun lebih menderita penyakit. Sampai-sampai istri Nabi Ayub itu mengatakan kepada Nabi, wahai suamiku, engkau adalah seorang nabi. Kalau engkau berdoa, doamu akan dikabulkan. Mintalah kepada Allah supaya diangkat penyakit. Nabi Ayub marah kepada istrinya, tak bersetuju dengan pandangan istrinya itu. Maka kita tak jumpai Nabi Ayub berdoa minta diangkat penyakit. Tidak. Nabi Ayub hanya memberitakan kepada Allah tentang dirinya. Ani massaniya syaitanu binusbin. Sesungguhnya aku massa. Kata massa ni kalau kita belajar di dalam tafsir, massa ini bukan ditimpa penyakit, bukan ditimpa kesusahan. Massa ini antara kulit dengan kulit ni apa namanya ini? Bersentuh. Kalau ditimpa itu ada beban berat, barang yang besar berat, kemudian jatuh dari atas, kemudian mengenai tubuh kita. Itu namanya ditimpa. Itu berat atau tidak? Kalau ditimpa oleh barang yang berat. Tapi kalau disentuh, bukan dipukul. Kalau dipukul ada terasa sakit. Tapi kalau disentuh, Nabi Ayub menggunakan kata disentuh. Sesungguhnya aku disentuh oleh penyakit. Bermakna Nabi Ayub tidak merasa terbeban dengan penyakitnya itu. Cuma istrinya yang melihat, Allah, berat betul lah beban suamiku ini. Apa yang membuat Nabi Ayub tidak terbeban melihat penyakit itu? Karena Nabi Ayub melihat penyakit itu sampai ke inti, tidak hanya di kulit saja. Apa maknanya sampai ke inti itu? Kalau ada orang bertanya kepada kita, bapakmu sakit atau tidak? Mau menderita penyakit atau tidak? Pasti kita jawab tidak. Kemudian kalau kita sedang menderita penyakit, kemudian ada orang yang membantu kita untuk mengobati, menghilangkan penyakit kita. Pak, saya akan berusaha untuk membantu penyakit bapak. Kita suka atau enggak? Senang. Semakin cepat sehat, semakin senang. Apa sebab? Sebab kita melihat yang di permukaan saja, yaitu tabiat kita tak suka menjalani penyakit itu karena berat, tak nyaman kita. Tapi apa jawaban Nabi Ayub? Boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan penyakit ini ke atas diriku adalah sebagai jalan yang Allah berikan kepadaku untuk saya tempuh untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisinya. Kedudukan yang tinggi itu kan mesti kalau tempat yang tinggi kita tuh sampai ke tempat yang tinggi itu naik apa kita? Naik tangga. Kita ingin sampai ke tempat yang tinggi, kemudian ada yang menyediakan tangga, suka atau tidak? Suka. Kalau tangga yang kita naiki itu berupa penyakit umpamanya, dengan penyakit itu dapat kedudukan yang tinggi,
Mau atau tidak? Ah, kan dah berubah ya? Dengan miskin itu dapat kedudukan yang tinggi, mau atau tidak? Kan lambat jawabnya. Nampaknya belum lembut hati itu lagi. Nampaknya pengajian sudah berkali-kali ini belum mendatangkan hasil. Ini tanggung jawab Pak Ketua kelas ini nampaknya. Tangga itu adalah sarana yang Allah beri. Tak mungkin kita sampai ke kedudukan yang tinggi kalau kita tidak menjalaninya, menempuhnya, menaikinya. Nah, Allah berikan. Di antara sarana itu adalah penyakit, kematian orang yang dicintai, apalagi yang lain, macam-macam yang tidak kita sukai, difitnah orang, umpamanya lagi, apalagi kemiskinan, jatuh bangkrut, umpamanya dalam usaha, apalagi yang lain, banyak sekali. Sekarang satu contohnya adalah penyakit seperti Nabi Ayub alaihi salam. Anni masaniyadur. Sudah kita sampaikan tentang kisah Nabi Ayub ini. Kisah Nabi Ayub ini awalnya dahulu Nabi Ayub itu kaya raya, banyak harta benda, kebun sawitnya banyak. Ini kalau di sana bukan kebun sawit, kebun kurma. Dia kalau tak disebut sawit tak terasa, karena kata orang yang punya sawit, oh bukan kaitan dengan saya itu. Apa, untanya banyak, binatang ternaknya banyak, ahli keluarganya ramai, anak-anaknya, dikatakan anak Nabi Ayub itu 26 orang, anak Nabi Ayub 26. Kemudian ada kejadian dalam rumah, ada di antara tafsir menyebutkan atap rumah itu rubuh, maka anak Nabi Ayub meninggal dunia semuanya. Kira-kira kita lah kalau meninggal semua anak gimana gitu. Kalau tak pernah punya anak dari awal, mungkin ya, sudah terkondisikan sejak lama kan, berat susah itu. Tapi kalau sudah pernah punya anak dan ramai, tiba-tiba diambil semua oleh Allah Ta'ala, oh berat sekali. Kalau tak pernah dikasih dari awal, tak terbeban, betul. Tapi kalau sudah pernah dikasih kemudian diambil dan pengambilannya secara tiba-tiba, oh berat. Ada orang yang bisa berubah akalnya itu. Ini belum diambil anak, anak pergi aja baru, anak pindah ke tempat lain, buat rumah baru umpamanya. Itu udah sedih hati itu. Ya, datuk-datuk, nenek-nenek, pengalaman. Itu pun udah sedih itu. Belum lagi itu, seperti yang diberlakukan ke atas Nabi Ayub, musibah yang sangat berat. Bukan hanya itu, harta benda habis, anak-anak meninggal, tubuh pula sakit, penyakit di sekujur tubuh, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Untuk makan saja berharap kepada istri bekerja, istri pula tak pula mampu untuk mendapatkan makanan, sampai-sampai bergantung pula kepada belas kasihan orang lain. Kalau ada orang memberi, dapatlah bawa makanan untuk Nabi Ayub. Kalau tak ada orang memberi, sampai-sampai dalam riwayat tafsir itu, istri Nabi Ayub itu memotong rambutnya, diberikan, tapi tidak disebut dijual, diberikan kepada orang yang memerlukan rambut itu. Kemudian orang tersebut memberi makanan. Kali pertama Nabi Ayub tanya, wahai istriku, dari mana makanan ini? Istri Nabi Ayub diam saja, tak mau cerita, takut Nabi Ayub marah. Nabi Ayub mau memakan makanan itu. Yang kedua, datang lagi makanan, rupanya kali kedua digunting, diberikan. Kemudian orang yang menerima rambut itu memberikan makanan pula. Kali kedua Nabi mengatakan, saya tak akan makan makanan ini, sehinggalah kamu mau menceritakan dari mana asal makanan ini. Istri Nabi Ayub buka penutup kepalanya, rupanya rambutnya dah habis. Maka Nabi Ayub pun bersumpah, demi Allah, aku akan pukul istriku ini 100 kali untuk memberi peringatan kepadanya.
Tapi sebenarnya istri itu pun kalau kita fahami karena sangat sayang kepada suami. Sampai ke tahap seperti itu keadaan Nabi Ayub dan istri. Kita sampai kepada keadaan yang seperti itu? Rasanya belum ada lah ya. Tapi Nabi Ayub tetap juga tidak terus terang, tidak terang-terangan, ya Allah angkatlah penyakit hamba, sudah tak mampu hamba lagi. Tidak ada seperti itu. Sesungguhnya aku disentuh oleh penyakit. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau ya Allah maha pengasih dari sekalian yang pengasih. Nabi Ayub tahu tidak? Yakin tidak? Allah yang menetapkan penyakit dan Allah yang mengangkatnya. Kenapa Nabi Ayub tidak terangan-terangan aja minta ya? Apa sebab? Karena Nabi Ayub alaihissalam memahami belum tentu. Ini dia lihat sampai ke intinya. Belum tentu yang kita minta itu adalah yang terbaik berbanding dari apa yang Allah kehendaki. Belum tentu. Siapa yang bisa jamin kalau dia sehat itu adalah baik baginya? Belum tentu. Setelah sehat dia ngopi, dia buat maksiat dia. Untung tak sehat, tak buat maksiat dia. Kalau udah terbujur di rumah sakit terbaring ada lagi. Gimana mau buat maksiat nih? Jadi mana lebih baik? Sakit terbaring tak bisa buat apa-apa tapi ingat Allah, daripada sehat kemudian bermaksiat berdosa. Mana mau? Kan sudah sampai ke inti sekarang. Teliti sampai ke inti. Itu yang buat Nabi Ayub menahan diri dari meminta. Karena meminta itu kan kehendak kita. Nah, Nabi Ayub memuliakan, menghormati, berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan kehendaknya. Kalau Allah menghendaki saya sembuh, sembuh. Ini tak ada orang yang membantu, tak ada orang yang menolong, tak ada obat lagi rasanya. Kesana kemari sudah pergi, tapi keadaan semakin memburuk. Mungkinkah saya sembuh? Sembuh kalau Allah menghendaki sembuh. Itu keyakinan itu tak berubah itu. Ketika sampai ke puncaknya, Allah maha tahu tentang hambanya. Hamba tak minta pun Allah tahu. Apa yang terdetik dalam hati hamba itu, meskipun hamba itu tak minta, Allah mengetahui. Nabi Ayub menempuh yang itu, menempuh yang inti itu, sampai dia ke inti yang paling dalam itu. Maka Allah memerintahkan Nabi Ayub, hai Ayub, urqud birijlika. Ayat berikutnya, hentakkanlah kakimu itu, hentakkan ke bumi. Kalau ada orang menyuruh kita, kita kan sakit, biasanya kita sakit pergi ke dokter, dokter periksa, kemudian dokter beri obat, kemudian kita makan obat. Dengan obat maka kita sembuh, dengan sebab obat kita sembuh. Tapi kalau kita pergi kepada seseorang, umpamanya orang itu mengatakan bapak mau sembuh, ya hentakkan kaki bapak ke bumi, umpamanya. Bapak percaya tidak bahwasanya penyakit akan sembuh? Hah? Coba ada tidak pengobatan sekarang ini di rumah-rumah sakit di Pekanbaru, di Indonesia, di dunia? Kata dokter itu, bapak mau sembuh? Ya, hentakkan kaki bapak. Kemudian bapak percaya tidak akan sembuh dengan menghentakkan kaki? Tak ada ruang operasi lagi, tak ada orang jual obat di farmasi lagi. Tapi Nabi Ayub ikut saja. Urkud birijlika, hentakkan kakimu. Nabi Ayub hentakkan. Ketika menghentakkan kaki ke bumi, terpancar air. Hadza mughtasalun barid. Ini dia air terpancar dari hentakan kakimu, wahai Ayub. Sudah berkumpul, jadikan untuk mandi. Nabi Ayub mandi sesuai dengan perintah Allah. Mughtasalun barid, barid sejuk, dingin. Serta merta hilang semua penyakit di badan, langsung hilang.
Ada tidak dokter yang macam itu sekarang? Serta merta itu apa makna serta merta? Seketika, tanpa memerlukan waktu yang lama panjang, hilang penyakit yang ada di luar. Wasyarab, dan jadikan juga air yang terpancar itu untuk minuman, diminum. Maka kata ulama tafsir, dengan dijadikan untuk mandi, semua penyakit yang bagian luar hilang. Kemudian ketika diminum, semua penyakit yang bahagian dalam, semua penyakit hilang. Bahkan penyakit hati, penyakit dengki, penyakit benci, penyakit ragu-ragu, penyakit malas, penyakit-penyakit yang ada dalam hati itu semua terangkat. Hilang penyakit yang zahir dan yang batin, lahir dan batin. Hadza mughtasalun baridun wa syarab. Bukan hanya itu, wa wahabna lahu ahlahu. Kami berikan kepadanya keluarganya kembali. Tadi berapa anak Nabi Ayub yang meninggal dunia? 26. Wa mislahum ma'ahum. Mislahum ma'ahum 26 dapat, tambah lagi 26. 2 kali lipat dapat anak. 52. Rahmatan minna, sebagai rahmat bagi kami. Ujung ayat apa? Ini yang berkaitan dengan pengajian kita ini. Sebagai rahmat dari kami, wa dzikra li ulil albab. Ini sebagai pelajaran bagi orang yang albab, yang memiliki pemahaman yang mendalam. Ulil albab, orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Siapa orang yang memiliki pemahaman yang mendalam? Orang yang meneliti setiap kejadian dalam hidup sampai ke inti. Dah selesai pengajian. Ini baru dari kisah Nabi Ayub. Mau tambah kisah lagi? Tinggal 4 menit lagi. Tak apalah. Berarti nampak pukul sampai pukul 9 nampak. Tapi jangan, kita ada acara selepas ini. Ada acara rapat kerja forum komunikasi pondok-pondok pesantren se-Provinsi Riau. Ya, ada lebih kurang di pondok di Riau ini ada 360-an pondok pesantren. Nah, berkumpul, kita diminta untuk jadi penasehat, dan alhamdulillah ada 3 orang syekh datang dari Timur Tengah. Ada dari Mekah, kemudian ada orang dari Mesir, ada Syekh Riyadh dari Mekah, Syekh Ramadan dari Mesir. Tadi kami bawa ke pondok kita, pondok Tafiz. Ya, saya tak minta beliau pergi bawa, minta supaya beliau bersedia ke pondok, enggak. Tapi beliau sendiri yang minta, bawa kami ke pondok, buatkan acara untuk kami di pondok. Allahu Akbar. Orang susah-susah menjemput syekh, kita ditawarkan. Maka tadi pagi kami bawa sampai pondok, menjelang zuhur kembali lagi ke sini. Nah, malam ini kan kita bawa syekh itu untuk hadir dalam rapat kerja ini, minta pandangan beliau bagaimana pondok-pondok pesantren di Riau ini bisa ditingkatkan kualitasnya ini. Karena beliau ini penanggung jawab kepada pondok-pondok pesantren di Indonesia ini, bahkan di Asia Tenggara. Kemudian syekh-syekh yang bertaraf dunia itu beliau punya komunikasi dengan mereka itu. Maka tadi yang dibawa ke tempat kita itu Syekh Ramadan, ini diantara pemegang sanad tertinggi dalam qiraat Al-Quran di dunia. Dahsyat. Jadi mutiara yang kita bawa tadi itu berharga sekali. Yang saya minta kepada Syekh itu, Syekh tolong dengarkan 3 orang anak kita ini memperdengarkan bacaan Al-Qurannya. Satu yang sudah mulai dewasa, yang satu lagi masih anak-anak umur 13 tahun, yang satu lagi dari akhwat perempuan. Syekh ini mendengarkan. Saya katakan tolong dengar, dan kalau salah perbaiki. Tujuan saya itu adalah kalau banyak salahnya berarti kita selama ini belum maksimal berusaha. Itu kategorinya itu. Untuk menilai bahwasanya yang kita ajarkan itu sudah standar, maka kita minta
diuji bacaan Quran anak kita ini seperti apa. Maka yang pertama membaca. Saya minta surah Al-Fatihah supaya mereka ini dapat sanad Al-Fatihah. Nah, langsung. Nah, ini pemberi sanad beliau ini. Orang ramai-ramai susah untuk dapat sanad dari beliau. Sekarang beliau pula datang ke pondok, langsung beri sanad. Yang pertama membaca, kata Syekh, Allah, ini bagus sekali bacaannya, hampir tak ada yang salah. Yang kedua, anak umur 13 tahun tadi, namanya Kibriya Sultan. Ini anak santri kita, SMP kelas 8. Kata beliau, saya pikir tadi udah hafal Quran 30 juz dia. Karena beliau belum hafal lagi, tetapi makhrajnya, tajwidnya baik sekali, bagus sekali. Kemudian beliau mengatakan, jaga anak ini baik-baik. Ini insya Allah nih anak ini akan membanggakan pada masa yang akan datang. Wah, itu pesan beliau tadi itu. Dan satu lagi akhwat perempuan satu membaca, kata beliau, Masya Allah. Maka beliau cerita tentang Hafsah tadi, yaitu seorang wanita tapi menguasai Al-Quran sehingga menjadi rujukan sampai hari ini berkaitan dengan Al-Quran. Yang menjadi rujukan wanita Hafsah karena Al-Quran. Alhamdulillah, itu peluang. Dan beliau masih ada berapa hari di sini. Nah, maka saya minta beliau tadi hendaknya bersedia hadir dalam acara rapat kerja supaya nanti memberi motivasi kepada pimpinan-pimpinan pondok. Ini payah ngumpulkan pimpinan-pimpinan pondok ini. 360 pondok pesantren di Riau. Ini adalah kekuatan umat yang sebenarnya ini. Yang ini. Maka sekarang beliau sudah bergerak, maka saya mohon nanti selesai sholat Isya saya langsung berangkat untuk bergabung dengan beliau di tempat acara. Baik, masih ada berapa menit lagi. Kita ambil kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Karena kisah Nabi Yusuf ini panjang, terperinci dalam satu surah, yaitu surah Yusuf. Dan akhir dari surah Yusuf itu, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran, termasuk kisah Nabi Yusuf itu adalah pelajaran bagi siapa? Ulil albab. Siapa ulil albab? Sama dengan yang kita sebut tadi, yaitu orang yang meneliti sampai ke inti. Kita punya saudara-saudara, kita berbuat baik, tak ada kita buat buruk, tak ada kita buat jahat, tidak ada dengki kepada saudara-saudara kita. Tapi kita didengki oleh saudara kita. Akankah kita balas kedengkian saudara-saudara kita itu dengan kedengkian pula? Betul ini. Ini cerita Nabi Yusuf ini. Didengki oleh abang-abangnya. Abang-abangnya minta izin ke ayahnya. Ya, izinkan adik ini kami bawa untuk bermain-main. Kami ingin adik ini bermain-main juga, menikmati kesenangan bermain bersama kami. Nanti kamu lalai, adik kamu nanti diterkam oleh segala. Enggak, wahai ayah kami, ini abang-abang yang kuat. Kami akan jaga adik kami ini. Hebat kali. Di dunia pada hari ini macam itu juga hebatnya dia. Untuk menipu itu alasannya hebat juga. Akhirnya Nabi, sang ayah siapa Nabi? Ayah Nabi Yusuf siapa? Memberikan izin. Baiklah, kata Nabi Yakub, silahkan. Rupanya adiknya ini dimasukkan ke dalam sumur yang dalam, tak bisa adiknya keluar. Ada usaha adiknya untuk keluar, dipukulnya tangan adiknya ini. Kemudian dari atas itu dihentakkan kayu yang panjang supaya adiknya tak bisa memanjat. Maka terjatuhlah adik itu dalam sumur itu dan berdiamlah di situ berapa lama. Dan mereka lihat dari kejauhan apa yang akan berlaku. Dibuka baju adiknya itu, dilumuri dengan darah serigala. Ada darah serigala, serigala baru mati, berkelahi serigala baru mati. Dapat
Ini bisa dijadikan alasan ini. Maka baju adik itu dilumuri darah serigala. Nanti dijadikan alasan kepada ayah bahwasanya anak ayah itu Yusuf telah dimakan oleh serigala. Pandai. Pembuat hoax ni pandai. Pada hari ini pun dia macam itu, supaya Nabi Yakub percaya. Tapi Nabi Yakub faham, Nabi Yakub bukan melihat yang di luar saja. Oh ya, sudah bergelimang darah ini baju anak saya ini. Anak saya makan serigala. Enggak. Nabi Ayub lihat, kok tidak ada koyak baju itu, hanya berlumur darah. Pandai betul serigala itu buka baju. Apa serigala menerkam manusia buka baju dulu baik-baik begitu? Sudah tahu Nabi Yakub alaihissalam anaknya itu. Orang saudara-saudaranya melihat dari kejauhan, kemudian melihat ada kafilah yang lalu. Kafilah menurunkan ember untuk ambil air, bergantunglah Nabi Yusuf di situ. Ini singkat cerita ini, karena tinggal 4 menit saja. Maka terbawa anak Nabi ke atas, dilihat, oh anak yang comel kali. Comelnya apa comel? Oh, kalau tampan tuh kan yang dewasa, kan ganteng. Oh ini bagus sekali. Kalau cantik perempuan. Oh comel sekali. Kita ambil lah. Nampak oleh saudara-saudaranya. Ada yang ngambil adik kita ini. Tak bisa diambil begitu saja. Mari kita dekati. Oh, kamu ambil anak dari sini ya? Akan marah orang kampung sini nanti. Kata abang-abangnya ini. Tapi kalau kamu mau juga, kamu beli. Kamu beli. Jadi mereka tidak hanya cukup membuang Nabi Yusuf ke sumur, tapi menjual Nabi Yusuf. Tengok perangai abangnya ini. Syarauhu bisamanin bakhsin darahima. Hanya beberapa dirham saja, darahima ma'dudah. Murah saja, harga murah. Jual. Maka dibawalah Nabi Yusuf ini sampai ke Mesir, dijual pula sekali lagi ke raja. Maka menjadilah anak angkat raja. Singkat cerita, perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam jadi pengganti raja di Mesir. Mesir makmur karena berada di tangan yang tepat, berada di tangan Nabi Yusuf yang amanah, yang dipercaya. 7 tahun lamanya masa kemarau dapat dilalui dengan baik. Maka Mesir berlimpah-limpahlah hasil buminya. Dan penduduk-penduduk negeri yang berada di sekeliling Mesir datang ke Mesir untuk mendapatkan belas kasihan, bantuan dari negeri Mesir. Maka Nabi Yusuf memberi bantuan. Di antara yang datang ke Mesir adalah abang-abangnya sendiri untuk mendapatkan belas kasihan dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tahu itu adalah abang-abangnya, tapi abang-abangnya tak tahu yang memerintah di Mesir itu adalah adik yang ia buang dan ia jual dahulu. Kira-kira kalau kita lah Nabi Yusuf ketika itu, kita kasih bantuan tak abang-abang kita itu? Lihat ke inti dulu, jangan lihat di permukaan. Kalau pulanglah, tak dapat yang lebih berharga dari itu, mungkin balas dendam dapat lah. Padan muka. Itu kata orang Melayu itu. Padan muka itu apa tuh? Rasainlah olehmu. Rasainlah olehmu. Dulu kamu buang saya, sekarang saya usir kamu. Kira-kira begitu. Tapi tak dapat yang lebih berharga. Apa yang lebih berharga setelah itu? Nabi Yusuf beri bantuan, bahkan lebih banyak lagi dari yang lain. Diberikan tambahan. Tapi nanti kalau sudah habis datang lagi ya sini, akan ku beri lagi lebih banyak. Tapi ketika datang lagi, bawa adik yang satu lagi yang punya kamu, yaitu Bunyamin. Bawa Bunyamin pada tahun yang berikutnya, diberi bantuan lagi. Kemudian berikutnya lagi apa? Berikutnya lagi adalah tinggal ayah.
tinggal ayah. Ini bawa bajuku ini, bawa pulang, kemudian nanti letakkan di muka ayah. Maka Nabi Yusuf memberikan bajunya. Bergerak saja baju Nabi Yusuf itu dari Mesir sudah terbau baunya oleh ayahandanya di Palestina. Allah. Kita bau tak baju anak yang di Jogja tuh? Rupanya dunia ini kecil kalau Allah ikut serta bersama gitu. Kemudian minta ayahnya datang ke Mesir, abang-abangnya itu yang bawa. Sampai dijemput oleh Nabi Yusuf di sempadan, kemudian diletakkan ayahnya di singgahsana. Lihat. Kalau kita lihat ke inti, maka hadirlah Allah dalam hidup kita. Tapi kalau kita lihat di permukaan saja, kita hanya sekedar memahami dunia yang berjalan apa adanya, sehingga kita tidak dapat yang istimewa dalam hidup kita. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.